Oke, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Apa kabar Laila? Alhamdulillah baik. Iya, sehat. Bagaimana sekolahnya? Semuanya lancar. Tidak ada halangan? Tidak ada, alhamdulillah. Oh, kemarin habis ini ya belajar UTS ya? Iya Bu. Oh, Kemarin. UTS-nya bagaimana? Lancar Bu. Oh, lancar. Nggak ada halangan sama sekali? Ada lah, dikit-dikit ya. Gitu. Terus apa namanya? UTS-nya itu nggak susah atau bagaimana? Susah Bu, lumayan. Nggak Gitu. susah. Oh, ya udah baik. Kan di sini Ibu mau mengkonselingkan individu secara dengan Laila ya sesuai dengan pengamatan Ibu, karena akhir-akhir ini kan Laila banyak sekali keluhan di istilahnya Ibu lihat di medsosnya, statusnya Laila di WA sering boros ya. Iya Bu. Nah makanya kan sering boros itu berarti kan kita tidak pernah namanya belajar hidup hemat. Nah makanya itu Ibu manggil kamu agar kamu itu bisa tahu bagaimana sih hidup kita itu supaya tidak menjadi boros, ya kan? Nah, mampu belajar hidup hemat mulai dari sekarang dan tidak terjadi apa-apa, ya kan? Sebab finansial mulai dari sekarang itu sangat menggantungkan dari prinsip kita agar apa? Biar tidak terjadi hal yang di luar nalar kita. Kenapa Ibu bilang di luar nalar kita? Sebab di luar nalar kita takutnya nanti kita menjadi kebiasaan pemborosan gitu. Makanya Ibu konseling individu ini berkaitan tentang pengamatan keseharian kamu di medsos itu, di status WA kamu ya kan. Jadi ya bukan Ibu terlalu pingin tahu, cuman ya kok bisa begini ya Laila gitu kan. Nah makanya Ibu merasa ya sebagai guru bimbingan dan konseling memberikan penyuluhan supaya Laila itu dapat menjalankan aktivitasnya dari sehari-hari yang biasanya orang tua ngasih sapu sama Laila agar tidak terjadi pemborosan juga. Itu kan sangat merugikan diri kita juga kan gitu, dan merugikan di sekitar lingkungan. Nah maka dari itu kok bisa begini ya gitu kan. Nah kamu pernah nggak kamu merasa pemborosan itu sangat merugikan ke orang tua juga? Kasih penjelasan coba. Pernah Bu, karena kan setiap hari emang selalu dikasih uang saku ya buat ke sekolah. Nah jadi karena aku biasanya itu boros, beli sesuatu yang tidak perlu, jadinya dampaknya ya minta lagi ke orang tua. Jadi kita kan nggak tahu ya Bu finansial orang tua gimana. Jadi ya mungkin dampaknya dampak negatifnya gitu Bu. Negatifnya sangat merugikan ke orang tua juga ya, karena juga kan orang tua lebih istilahnya memikirkan nanti anak saya buat kedepannya gimana ya kan, sampai-sampai yang menyisikan hanya 1.000-2.000 perak pun itu sangat bergantung aman buat orang tua dan Laila gitu. Tapi Laila selama pemborosan yang Laila lakukan, ada nggak rasa pingin hidup hemat terus, ada nggak gitu, alasannya gimana? Ada Bu pasti, karena itu kan nanti ketika kita memerlukan dana suatu hari nanti ya Bu, dana darurat ya Bu, jadi nggak perlu kebingungan dari ke siapa, minjem ke siapa gitu. Jadi pengen belajar dari sekarang gitu. Pengen belajar dari sekarang ya. Nah cuman kalau belajar mulai dari sekarang kan ya itu tadi, kita juga harus lebih efektivitas dari kebiasaan kita gitu kan. Misalkan jajan atau membeli suatu barang itu kan sangat harus hati-hati ya. Yang tadinya kita mau belajar jajan bisa 10.000, bisalah dikurangi bisa jadi 6.000 ya kan. Nah itu kan sangat
lebih menyatu agar apa? Biar kita lebih tahu, oh yang tadinya saya jajannya agak mahal bisa jadi murah gitu kan. Sama juga beli barang ya kan. Nah, tapi kalau beli barang itu di saat kamu punya uang saku besar nih, misalkan 50.000 misalkan. Kamu pinginnya itu ada nggak kaitannya pingin mempunyai barang yang sangat bermerek atau yang tidak gitu? Jelasnya bagaimana? Kalau keinginan pasti ada ya Bu, Mm-mm. tapi disesuaikan dengan keadaan finansial aja sih Bu. Ya. Jadi kalau memang tidak diperlukan banget dan emang keadaannya lagi tidak memungkinkan, Iya. jadi disesuaikan aja untuk membeli apa enggaknya. Enggaknya Iya. gitu. Tapi nggak harus bermerek juga Iya, nggak kan. harus Gitu. bermerek. Soalnya juga kalau bermerek juga kan kebutuhan yang selain yang kita belanja yang bermerek, kebutuhan yang lain kan pasti ada kaitannya juga kan. Benar. Nah, selain dari bermerek, ada nggak hal yang penting yang istilahnya belajar hidup hemat itu ada kaitannya untuk namanya tujuan kamu nanti di dewasa nanti ada nggak gitu? Contohnya apa atau misalkan mau seperti apa, bagaimana gitu? Untuk kedepannya, Iya. untuk kedepannya sih pastinya pengen belajar hidup hemat itu banyak banget manfaatnya ya Bu. Jadi emang harus diajarkan sejak dini. Nah, saya ya kedepannya pasti pengen lebih terstruktur keadaan finansial keuangannya. Nah, jadi nggak akan kebingungan atau gimana gitu nanti di masa yang akan datang. Yang saya akan datang ya. Jadi itulah akibat dari istilahnya kalau misalkan di masa akan datang pastinya ya sangat sangat jangan sampai tergantung oleh orang lain ya. Gitu. Nah makanya bener juga sih yang kamu bilang kalau misalkan kamu bilangnya untuk buat belajar hidup hemat lebih ke depannya nanti untuk tujuannya di masa akan datang, ya betul. Nah, tapi itu suatu saat kalau kita berprinsip di masa akan datang, apakah yakin di masa akan datang kamu nanti bisa belajar hidup hemat sampai tua nanti? Bisa nggak? Coba alasannya. Kalau sekarang sebenarnya saya masih nggak yakin ya, bukan remaja-remaja sekarang kan banyak yang pemborosan ya, betul ya. Secara ini. Jadi kalau sekarang sih saya nggak yakin ya Bu. Hanya itu saya mau belajar gimana nih caranya supaya bisa lebih lebih terkondusif lah keuangannya. Iya, terkontrol gitu. Oke, dari pertanyaan kamu kan bagaimana supaya bisa terkontrol dari keuangan kamu. Nah, salah satunya nih misalkan jangan sampai di saat kita lagi butuh buat dibeli seperti orang lain. Nah, kita bisa nih namanya untuk mengerem. Nah, mengerem itu sih nggak usah terlalu mengerem juga, cuman boleh. Tapi kita lihat dulu kalau kondisi keuangan kita, ya kan? Kondisi keuangan kita kayak gimana ya? Bagaimana saya harus bisa seperti teman saya untuk namanya belanja kayak dia gitu kan. Nah, cuman kita harus benar-benar paham dulu keuntungannya apa dan kerugiannya apa gitu kan. Nah, salah satu dari itulah mencakupnya. Nah, karena dari situ kan cakupan yang kita lihat dari orang lain itu sangat benar-benar lebih berpikir bijak lagi. Oh, kalau saya ngikut ke teman saya pasti akan nggak punya tabungan untuk masa depan, pasti gitu kan. Nah, kalau seandainya ngikut teman saya yang tidak bermerek, malah itu bagus. Sebab apa? Karena supaya kita itu bisa lebih memberikan yang sangat signifikan. Maka dari itu yang lebih baiknya kita itu tahu gitu, oh apa sih yang kita butuh, apa sih yang kita lebih meyakinkan supaya keuangan kita lebih terjamin gitu kan. Nah salah satunya ya kalau kita misalkan
mau pingin seperti kayak teman kita tidak bermerek ya boleh dengan yang harga standar kayak gitu. Yang kalau yang bermerek kan mungkin harganya mahal ya kan kayak gitu. Nah itu sangat bergantung sama diri kita lagi seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan ya kamu mampu mengolah keuangan kamu agar tidak terjadi pemborosan. Nah, utamanya tuh dengan pembukuan, oh misalkan yang tadinya dikasih 50.000 sama orang tua, misalkan bisalah menyisihkan untuk ya kebutuhan yang lain-lain ya hanya sekitar 20 ribunya buat masa depan, itu boleh gitu. Jadi nggak sampai kamu boros tidak, rugi tidak gitu. Jadi stabil gitu. Iya. Kalau kita stabil kan oh berarti sangat ini ya, sangat lebih manjur ya untuk kedepannya nanti. Jadi karena kalau saya ngikutin dengan era teman saya, nanti saya bergantung sama siapa? Pasti kan gitu kan. Iya. Cuman kalau kita tidak bergantung dengan orang lain, yang itu tadi Ibu bilang kita bisa catat dengan pembukuan kita gitu untuk supaya lebih tahu permasukan yang diberi orang tua sama pengeluaran kita yang selama kita beli di luar dan ataupun dimanapun, nah itu lebih terjamin gitu. Nah makanya kamu ya berproses sedikit demi sedikit, mampu namanya untuk memberikan pengeluarannya apa, pemasukannya berapa, ya kan? Nah di situ nanti, nah siapa tahu nanti kamu ya orang tua punya berpikir, oh anak saya bisa loh apa namanya memberikan finansialnya yang terbaik karena bisa mengatur keuangan juga. Nah siapa tahu bisa dapat namanya rezeki. Iya. Nah orang tua bisa bantu namanya wirausaha ya kan. Nah itu sangat menjamin untuk masa depan kita karena tidak semua orang-orang di sekitar kita lebih meyakinkan untuk bekerja di tempat orang bisa terjamin, nggak begitu juga. Karena dengan wirausaha pun bisa menjaminkan di masa yang tua nanti ya. Kita kan namanya hidup nggak ada yang tahu ya, bisa namanya berubah maju, bisa namanya berubah mundur. Yang maju bisa juga yang tadi Ibu bilang yaitu dapat namanya proses pengeluaran pemasukan. Nah yang mundur, nah itu tadi kita bisa namanya lebih tidak terjamin. Karena lebih tidak terjaminnya apa? Kerugian yang sangat fatal gitu. Kerugian sangat fatal, kerugian yang untuk istilahnya di sekitar kita. Nah di situ pribadi kita sendiri merasa sangat merugikan. Dari masa-masa yang itulah kita usia di 16 tahun itu berproses sedikit demi sedikit. Nah makanya berprosesnya apa? Jangan sampai yang pengeluarannya menjadi biasa malah menjadi bengkak gitu. Karena pembengkakan pengeluaran itu tidak terjamin untuk namanya pemasukan kita sangat stabil. Gitu. Nah sekarang gini, untuk belajar hidup hemat itu ada keyakinan nggak supaya kamu nanti di masa untuk kelulusan ya kita kan nggak tahu di kedepannya nanti kelulusan bentar lagi gitu, tahu-tahu kamu nggak punya pegangan. Nah bagaimana mengatasinya di saat kamu nanti kelulusan, kamu misalkan mau melamar pekerjaan, nah tahu-tahu kamu nggak punya pegangan uang gitu, itu bagaimana caranya walaupun tanpa minta dengan orang tua, itu gimana? Kan kalau minta ke orang tua ya. Kecuali minta sama orang tua lah, taunya mendesak untuk melamar kerja, taunya tidak punya pegangan, kan kita nggak tahu ya. Iya. Itu bagaimana cara menyikapinya dari kamu sendiri? Dari saya kan setiap harinya dikasih uang saku ya Bu pastinya. Ya. Jadi ya bisa disisihkan sebagian untuk keperluan nanti ya Bu masih mendekati hari-hari kelulusan. Nah jadi sebagiannya itu untuk pribadi saya dan sebagian untuk ditabung. Jadi mungkin salah satu cara yang bisa diolah. Jadi ibarat istilahnya dari kamunya caranya supaya bisa, kalau misalkan kamu melamar kerja
habis lulus ini kalau misalkan nggak punya pegangan, tapi tetaplah misalkan di saat di sekolah kamu bisa menyisihkan ya berapapun itu kecilnya, tetap kamu sisihkan kayak gitu ya. Oke. Nah, walaupun kamu menyisihkan di saat kamu sekolah untuk namanya menyisihkan uang berapapun itu, sering nggak ada kendalanya walaupun kamu menyisihkan tiba-tiba, oh saya udah nyisihin buat hemat nih, ternyata ada pengeluaran mendadak. Pernah nggak merasakan begitu? Bagaimana itu menurut kamu? Pernah Bu, soalnya biasanya kadang ada aja gitu loh Bu, jadinya misalkan teman-teman ngajak main atau ngajak beli apa gitu loh, jadi ya ada aja uang yang dikeluarkan gitu loh, yang tadinya mau ditabung malah Iya. jadi Pembekalan pengeluaran gitu ya. Oh iya benar, makanya kadang di situ kalau mendadak itu paling sakit. Iya betul, sakit. Karena apa? Bukan sakit dia ini ya, bukan sakit demam ya, bukan. Tapi lebih sakitnya tuh udah capek-capek saya mau nyisihin gitu kan, tapi ternyata ada pengeluaran mendadak gitu. Nah, terus dalam belajar hidup hemat ini kan setiap kamu di status kamu kan di WA selalu boros gitu. Tapi ada nggak sih menurut kamu walaupun kamu bikin status itu rasanya ada kejanggalan nggak dari diri kamu? Kalau misalkan kamu merasa diri kamu itu boros gitu, ada kejanggalan nggak? ngerasa terlalu boros ya Bu. Terus Jadi merasa bersalah juga gitu loh ke diri sendiri dan ke orang tua gitu. Jadi pasti nanti kalau misalkan memerlukan uang atau dana lagi, jadi minta lagi ke orang tua ujung-ujungnya gitu. Gitu ya. Jadi ngerasa bersalah juga. Ada kejanggalan juga ya. Itu. Tapi terkadang kejanggalan itu mengefek ke tempat yang lain nggak selain orang tua? Ke tempat yang lain tuh Ke tempat lainnya kejanggalan itu misalkan istilahnya kayak kamu ke tempat lain ya, kayak ke tempat teman gitu, taunya kamu nggak bawa uang saku, itu ada merasa janggal nggak gitu kan? Kejanggalan dalam belajar hidup hemat kan, karena kan kalau kejanggalan dalam belajar hidup hemat walaupun sama orang tua juga, tapi kalau kita mampir ke rumah orang kan tidak mungkin yang namanya kita hanya cuman bawa tangan kosong, bener nggak? Pasti ada nggak merasa kayak begitu? Pasti. Jelas. Sebabnya gimana? Mungkin kejanggalannya apa ya Bu? Yang istilahnya kalau mau ke rumah orang kan nggak mungkin dengan tangan kosong, pasti ada uang saku juga. Ada nggak pernah kamu mengalami kejanggalan kayak gitu? Itu mungkin kalau mau ke rumah orang gitu ya disesuaikan dengan apa ya Bu, ditentukan hari apa, tanggal berapa gitu. Jadi kita bisa mempersiapkan diri gitu ya. Mempersiapkan keuangan kita dari uang sakunya itu. Dari uang saku yang setiap harinya kamu gunakan ya. Memang situ kejanggalannya. Karena kalau kita ke rumah orang atau ke rumah teman atau ke rumah saudara, pasti kan nggak mungkin kita bawa tangan kosong, ya kan? Nah, tangan kosong dalam arti ya pastinya kita harus belajar hidup hemat mulai dari sekarang, karena kita makanya itu tadi kebutuhan itu selalu ada yang mendadaknya kan, ada yang mendadak ya misalkan ke rumah orang, ada yang mendadak ke rumah teman, ada yang mendadak ke rumah saudara. Nah itu kan kejanggalan juga. Nah kalau nggak mungkin kita terus-terusan minta sama orang tua. Nah kan nggak semua orang tua itu punya keuangan yang sangat lebih kan. Pasti kan ada satu faktor yang benar-benar ya pasti punya kebutuhan yang lain. Nah makanya sama diri kita lebih prinsip bagaimana supaya bisa belajar hidup hemat gitu. Nah selain kejanggalan dengan kita ke rumah orang, tapi kan merasa ada nggak yang lebih taunya itu bagaimana ya belajar hidup hemat itu? Pernah nggak kamu merasakan ini uang saya ini kegunaannya untuk kedepannya apa aja ya yang saya pergunakan? Ada nggak yang merasa diri kamu ingin lebih punya angan-angan yang tercapai di masa akan datang? Ada nggak? Untuk kedepannya ya. Iya. Penggunaan uangnya di saat kamu udah menyisihkan udah banyak gitu,
keinginannya apa aja yang kamu utarakan di masa yang akan datang nanti kalau udah mencapai kamu nabung, ada nggak perasaan begitu? Ada Bu. Saya ke depannya sih pastinya pengen melakukan hal-hal yang belum pernah saya lakukan ya Bu. Iya, Untuk betul. kepuasan diri ya Iya Bu. benar. Nah, setelahnya saya juga pengen memberikan memberikan kebahagiaan juga buat orang tua saya ya Bu. Betul. Selama ini yang diberikan sama orang tua. Jadi ya itu Bu, buat keluarga, buat adik-adik juga, buat berbagi aja loh. Berbagi aja ya. Oh iya, iyalah. Jadi berbagi dalam arti ya sangat penting kan Iya, untuk apa namanya belajar hidup hemat itu ya nggak semua kita itu harus berpangku dengan kondisi keuangan orang tua kan. Iya, Ya, makanya itu. Nah, dari belajar hidup hemat itu kan kita tahu ya seberapa besarnya pengorbanan orang tua ya kan. Dia sampai belajar hidup hemat untuk anaknya, untuk keluarganya, keluarga dari ibu, keluarga dari bapak, pasti kan begitu ya. Iya. Nah, kamu ada nggak punya perasaan kalau misalkan nih, mohon maaf gitu, ada nggak perasaan kamu untuk membantu jikalau orang tua tidak punya pegangan uang? Pastinya ada Bu, untuk Penjelasannya? untuk membantu secara keuangan. Ini yang bisa saya lakukan sih ya kayak berjualan gitu, berjualan di sekolah atau Oke, di iya luar gitu, betul. untuk membantu pemasukan gitu ya Benar, buat orang iya. tua gitu. Selain membantu orang tua apalagi? Gimana ya? Selain membantu orang tua berdagang kan ada lagi tuh misalkan apa gitu buat namanya permasukan supaya kita belajar hidup hemat. Pasti ada lagi sih. Selain berdagang apalagi? Berdagang apalagi ya Bu? Ada gambaran kamu selain berdagang? Untuk saat ini Hanya berdagang aja ya. ada Oke. sih. Sebenarnya sih ada juga misalkan kamu membantu orang tua ya selain berdagang ikut kerja dengan orang tua ya kan. Misalkan ikut kerja ya kayak kerja serabutan gitu kan itu bisa kan namanya efek buat belajar hidup hemat itu ikut dengan orang tua itu kan supaya apa kalau kita belum diterima kerja kan bisa kita bersandar dulu untuk ikut kerja dengan orang tua kan itu bisa belajar hidup hemat kan. Iya. Pasti kita logikanya kayak gitu. Nah karena sistemnya itu kan sangat penting banget sebabnya itu walaupun kita ikut belajar hidup hemat dengan orang tua yang pastinya ya itu tadi ya sangat menguntungkan berbagai pihak dari orang tua kamu untung, pihak dari kamu untung, jadi saling berbagi lah gitu kan sebelum kamu diterima pekerjaan kayak gitu. Nah oke, itu ya Laila ya. Nah ini kan sudah kamu udah mengutarakan isi hati kamu kan ada nggak unek-unek yang selama ini kamu boros gitu? Merasa nggak gitu unek-uneknya? Anak-anak saya. Yang macam Untuk sekarang sih saya masih ngerasa apa ya Bu, janggal aja karena biasanya kalau dari semua itu kan berpengaruh ya Bu pada lingkungan ya. Iya. Jadi lingkungan pertemanan juga penting ya Bu. Betul benar. Jadi kadang teman-teman saya juga suka apa ya Bu, mengajak sesuatu hal yang tidak perlu gitu loh Bu. Jadi ya itu tadi jadi terjadi pemborosan. Makanya agak sulit ya Bu kayaknya kalau Iya benar. untuk sekarang ini Nggak terlalu ini juga ya nggak terlalu teratur juga lah intinya nggak dalam hidup terkontrol kan. gitu loh. Karena hidup kita juga udah teratur, ada aja Iya Bu. rintangan di depan mata kita ya kan. Karena rintangannya itu tadi ya ada aja pengeluaran yang tidak terduga. Misalkan pengeluaran dari si adik atau pengeluaran dari saudara. Nah itu kan sangat tantangan banget, kejanggalan juga ya kan. Nah makanya semoga aja lah kamu bisa mengantisipasinya pelan-pelan ya kan. Jangan sampai dengan tidak memakai belajar hidup hemat kitanya jadi yang sangat
rugi banget di hari-hari yang akan datang, karena Iya. kerugian itu sangat besarnya, itu sangat rugi itu sangat memberikan kita tuh dampaknya ada. Ya dampaknya apa? Kita mau bersandar selain orang tua siapa lagi? Ya Iya, kan? benar. Gak mungkin saudara, ya kan? Gak mungkin orang lain, gak mungkin teman kita, gak mungkin ya selain pihak sekolah atau siapa, kan gak mungkin. Iya. Nah makanya dengan belajar hidup hemat ini ya kemungkinan adalah kita pelan-pelan untuk menyikapi, memproses dari yang tadinya boros menjadi tidak boros. Oke, di sini kan ada lembar kerja individu ya, dan juga angket. Jadi kamu tolong isi ya identitas kamu. Nah ini berkaitan dengan bimbingan dan konseling, karena ini sangat menguntungkan buat saya. Sebab menguntungkan buat saya kenapa? Lebihnya saya itu bisa mengamati perubahan kamu sejauh mulai dari hari ini sampai yang hari yang akan datang. Ada nggak perubahan untuk menjadi orang yang belajar hidup hemat? Ya, oke. Ini boleh kamu isi dari 2 lembar ini ya, supaya ini menjadi tanggung jawab kamu di kemudian hari. Oke, silakan. Ya. Jadi jangan lupa, identitasnya. Identitasnya, terus nama kamu. Kamu sekarang Hari Kamis ya. Tanggalnya jangan lupa. Ya. Belajar hidup hemat ya. Tanggalnya jangan lupa sayang. Iya. Tujuannya untuk menguntungkan di masa yang akan datang. Ya di situ terus pemberian materi adalah ibu guru bimbingan dan konseling gitu ya. Bimbingan ya bimbingan dan konseling. Terus ini tanggalnya jangan lupa ya sayang ya. Tanggal 7. Nah, di sini kan pertanyaannya ada ya, bagaimana pemahaman kamu ya kan terhadap terhadap pembicaraan kita yang disampaikan tadi sama saya, bagaimana? Ya. Jadi bagaimana pemahaman kamu terhadap pembicaraan kita yang disampaikan oleh saya? Silakan. Ini soalnya kertas ini untuk tujuannya namanya yang tadi saya bilang perkembangan kamu ya. Oke, di sini kan bagaimana tadi pertanyaannya. Nah, di sini sekarang lagi ini adalah pendapat kamu tentang penyampaian yang tadi judul layanan ibu itu. Bagaimana pendapat kamu tentang judul layanan ibu yang tadi kita bicarakan? Silakan pendapat kamu. Soalnya ini buat perkembangan setiap harinya
bagaimana kamu bisa belajar untuk hidup hemat, dan itu nantinya dari pengerjaan kertas ini itu kelihatan kayak gitu. Duh. Oke, terus yang terakhir di sini berikan kesimpulan ya, kesimpulan dari belajar hidup hemat yang kamu amati tadi pembicaraan kita, kesimpulannya aja. Karena ini kesimpulannya kan sangat berkaitan dari yang tadi kamu membuat status di media sosial kan. Iya, Bu. Nah, itu kita bicarakan tadi kesimpulannya apa dari pembicaraan kita belajar tentang hidup hemat yang barusan kita bicarakan gitu. Memang ini sangat lembar kerja ini untuk menyikapi dari hal yang kita lakukan, tapi ya itulah supaya jangan sampai terjadi kembali lagi. Iya, Bu. Oke, udah ya. Duh. Udah dikerjain ini ya 3 soal baru yang ini. Nah, ingatnya identitasnya jangan lupa. Oke, di sini identitasnya belum ya? 6. Oh, udah. Oke. Nah, dari pertanyaan ini kan ada 6 soal, ya kan? Nah, dari 6 soal ini kita kan harus lebih tahu dari yang pertama nih. Saya memahami dengan baik tujuan yang diharapkan dari pembicaraan yang disampaikan oleh saya. Itu skornya berapa? Nah, skornya kamu lihat bagaimana tadi kita pembicaraan Laila sama Ibu. Nah, kamu kasih skornya di sebelah, entah nomor 1 skornya, entah nomor 2 skornya, entah nomor 3 skornya, dan entah nomor 4 skornya. Silakan. Oke, sekarang nomor 2. Nah, nomor 2 ini saya memperoleh banyak pengetahuan, ya kan? Pengetahuan tentang belajar hidup hemat. Nah, belajar hidup hemat ini dan informasi yang terkait dari saya itu kita bicarakan tadi. Nah, bagaimana penyampaiannya tentang saya? Jadi di sini nomor 2, saya memperoleh banyak pengetahuan yang tentang belajar hidup hemat, ya kan? Nah, dan informasi dari guru BK saya itu bagaimana menurut kamu? Nah, kamu kasih skornya, skor yang terus nomor 1, entah nomor 2, entah nomor 3, dan atau nomor 4. Sesuai dari skor yang nilainya di bawah. Silakan. Oke, sekarang nomor 3. Nah, di sini nomor 3, saya menyadari pentingnya bersikap sesuai dengan yang saya alami, pemborosan kan, Ibu. Nah, saya menyadari pentingnya bersikap sesuai dengan belajar hidup hemat yang disampaikan oleh guru BK saya. Nah, itu kamu bagaimana menyikapinya gitu. Kamu kasih skor nomor 1 silakan, nomor 2 silakan, nomor 3 silakan, atau nomor 4 silakan. Nah, sekarang nomor 4. Nomor 4 ini saya dapat mengembangkan perilaku yang lebih positif, ya kan, untuk belajar hidup hemat setelah mendapatkan penyampaian
penjelasan dari guru BK saya itu bagaimana menurut kamu? Nah, itu yang tadi saya kan yang nomor 4 kan, saya meyakini diri saya lebih baik, yakini diri kamu lebih baik itu. Apabila ya kan bersikap sesuai dengan penyampaian yang tadi guru BK saya bilang, itu benar nggak sesuai dengan yang disampaikan guru BK, pandanganmu bagaimana? Nah itu beri skornya, entah nomor 1, entah nomor 2, skornya entah nomor 3 atau nomor 4. Itu bagaimana pendapatmu? Skornya. Oke, lanjut nomor 5. Ya, saya dapat mengembangkan perilaku yang lebih positif, ya kan, yang lebih positif. Nah, lebih positifnya tuh yang tadi, yang tidak boros, ya kan, untuk belajar hidup hemat, ya. Nah, karena itu yang perilaku yang lebih positifnya supaya saya bisa belajar hidup hemat. Nah, maka mendapatkan namanya perhatian dari guru BK itu, bagaimana pendapatmu yang tadi barusan kita bicarakan. Jadi di sini dibilang saya dapat mengembangkan perilaku saya yang lebih positif setelah dibicarakan oleh guru BK. Bagaimana pendapat kamu? Silakan nomor 1 skornya, atau nomor 2 skornya, atau nomor 3 skornya, dan atau nomor 4 skornya. Silakan. Oke, nomor 5. Di sini ya, saya nomor 5, nomor 6. Nah, nomor 6, saya dapat mengubah perilaku saya sehingga kehidupan saya menjadi lebih baik. Nah, kamu merasa nggak waktu di saat pemborosan kemudian di hari yang kemarin, kamu merasa nggak hidup kamu itu sangat mengubah perilaku kamu, walaupun kamu sering pemborosan? Ada nggak perubahannya? Pasti ada kan? Ya. Nah, pasti ada. Nah, tapi di saat kamu mau merubah untuk namanya tidak boros lagi, yang tadinya boros menjadi tidak boros, nah maka dari itulah ya istilahnya pemborosan itu bisa kamu rubah pelan-pelan menjadi tidak boros. Nah makanya pastinya kamu dapatlah pelan-pelan kan tidak boros. Nah oke, dari yang tidak boros, yang tadinya boros menjadi tidak boros, boleh kamu membuat nilai skornya 1, atau nilai skornya 2, atau nilai skornya 3, dan atau nilainya boleh skor 4. Silahkan. Oke. Oke. Nah dari sini kan kamu udah mengutarakan dari sesuai hati kamu kan, udah mengisi skornya dari semua kan. Nah dari skor ini, nah kamu total nih, totalnya kamu berapa dari skor yang kamu isi tadi ke bawah jumlahnya ya. Oke. 24. Nah baru sih kamu tanda tangan. Di bawah sini. Tanda tangan. Oke, tulis namanya. Kelasnya jangan lupa. Di bawahnya iya 11 TKV. Ini juga tanda tangan ya nak, di sini aja. Ya, tanda tangan. Terus sama kelasnya 11 DKV. Nah, ini tadi kan udah ibu udah ibu jelasin kan. Nah, di sini kan kita lihat dari lembar kerja kamu kan ya, ada ini juga komunikan juga kan. Di sini juga ada pertanyaan bagaimana pemahaman kamu terhadap penyampaian ibu tadi yang kita bicarakan. Nah, ini oke. Terus pendapat kamu yang tadi ibu sampaikan kan. Ya, nah ya, itu sangat bergantung nggak, lebih belajar hidup hemat itu sangat bergantung nggak dengan orang lain. Oke, di sini kamu bagus penjelasannya. Nah terus di sini yang bilang
buatlah pendapat kamu tentang yang kamu sampaikan tadi sama ibu juga, ya kan? Di sini buat penyampaian tentang budget hidup hemat. Ya, di sini juga betul. Nah, makanya ini semua yang ibu pakai buat kertas atau yang ibu kasih namanya lembar kerja, ini namanya untuk supaya bagaimana nanti hari berikutnya ada nggak perkembangan. Nah, kalau misalkan tidak ada perkembangan, nanti ya kita coba untuk mencari solusinya ke orang yang lebih tepat gitu. Iya. Sebenarnya kalau orang tua bisa sih lebih tepatnya, cuman nggak semua orang tua kan punya waktu luang untuk anaknya, ya Iya. kan? Pasti untuk namanya waktu luangnya untuk di pekerjaan. Cuman bolehlah kamu sedikit demi sedikit untuk lebih untuk ke orang tua ya, terbuka dengan orang tua, bagaimana sih supaya saya tidak menjadi seorang yang paling boros, pasti kan di situ kan. Nah, makanya itu mudah-mudahan lah, saya sih berharap adalah salah satunya untuk menjadi lebih bagus lagi, ya kan, tidak terjadi dampak ke mana-mana. Nah, itu juga sangat berkaitan nantinya untuk berikut harinya. Nah, itu jangan sampai. Nah, dari sini ada nggak lembar kerja ini ada yang sulit nggak menurut kamu? Coba kasih penjelasan. Tidak ada sih, Bu. Penjelasannya walaupun tidak ada. Saya bisa memahami dengan baik ya dari penjelasan Ibu tadi. Jadi saya jadi ada gambaran gitu loh untuk kedepannya gimana gitu. Supaya tidak boros Ya, lagi. supaya nggak boros lagi. Oke, iya. Nah, dari sini kan ibu sangat sangat senang yang kamu bilang, ya kan, jangan sampai di kemudian hari ada terjadi pemborosan. Iya. Karena pemborosan itu walaupun ya kita belanja apapun, belum tentu belanja itu bermanfaat atau faidahnya buat kita gitu. Nah, makanya itu ya semoga aja lah untuk kemudian harinya kalian lebih, maksudnya ibu, kamu bisa kedepannya pelan-pelan untuk maju, supaya apa? Majunya supaya tabungan kamu atau kehematan kamu lebih terjamin. Terjaminnya misalkan kamu sakit mendadak, ya kan? Kamu sakit mendadak, tiba-tiba punya kebutuhan lain, ya kan? Nah, kebutuhan lain, punya pengeluaran yang lain. Nah, habis pengeluaran lain, bantu orang tua, ya kan? Kita kan nggak tahu orang tua tidak selamanya hidupnya stabil dalam perekonomian, ya Iya. kan? Karena di zaman emas sekarang aja banyak sekali kan yang tindakan-tindakan yang kita lihat atau kita dengar dari media sosial atau dari berita-berita dari radio atau dari TV, ya kan? Iya. Nah, itu sangat hati-hati banget, karena kalau kita nggak hati-hati, kita bakal nggak tahu harus bagi jadi apa gitu. Nah, makanya ada kesulitan nggak menurut kamu di sini tadi? Tidak ada. Nggak ada ya? Iya. Nggak ada. Nggak ada. Tapi walaupun nggak kesulitan, menurut kamu ini lembar kerja yang paling mudah atau yang paling susah? Paling mudah sih, Bu, karena kan berkaitan sama diri saya sendiri ya. Jadi Terus lebih mudah dikerjakan. kerjakannya. Terus bagaimana menurut kamu, kalaupun kamu bilang mudah, mudahnya itu bagaimana sih gitu? Kan ada penjelasan tuh gitu. Ya, saya bisa memahami dengan baik ya, Bu. Dari diri kamu pribadi, ya kan? Saya Jadi, juga banyak mendapat pengetahuan lebih luas lagi. Iya. Oh iya. Iya, Bu. Jadi dari lembar kerja ini siapa tahu ya, mudah-mudahan jadi solusi yang paling tepat, ya kan? Bisa menjadi lebih tidak kembali lagi untuk jadi pemborosan. Nah, makanya sangat penting itu juga, kita tuh jangan sampai aja lebih dari yang kita keluarkan menjadi kerugian, ya kan? Iya, Bu. Nah, maka dari itulah yang kita harapin dari situ. Nah, pokoknya lembar kerja ini mudah-mudahan adalah perkembangannya Iya, Bu. sesuai
dengan yang kita utarakan, ya kan? Itu aja sih yang menurut Ibu. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga ini ada pembekalan buat hidup kita. Amin. Oke, Terima kasih, Ibu. oke, sebelum itu kita ini dulu ya sejenak dulu berdoa. Semoga tidak terjadi pemborosan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Laila. Terima kasih, Ibu.